Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidil Fajri, kelas 11 MIA 2 SMA Negeri 1 Tuari. Puji dan puja syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kenikmatan yang diberikannya kepada kita, serta semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang materi larutan penyangga dari pelajaran kimia. Alangkah baiknya sebelum saya menjelaskan materi ini, tidak ada salahnya jika teman-teman sekalian menekan tombol subscribe, like, dan share. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada video berikut ini. Larutan penyangga. Larutan penyangga terdiri dari dua kata, yaitu larutan dan penyangga. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih, sedangkan penyangga adalah alat untuk menahan ataupun menopang dari suatu benda. Jadi, dapat disimpulkan bahwa larutan penyangga adalah larutan yang mengandung campuran asam, lemah, dan basa konjugatnya. Dan juga larutan penyangga merupakan larutan yang dapat mempertahankan nilai pH tertentu walaupun diberi zat lain. Larutan penyangga terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama larutan penyangga asam, yaitu larutan penyangga asam yang dapat dibuat dengan mereaksikan asam lemah dengan basa kuat. Juga reaksi tersebut akan menghasilkan garam atau basa konjugasi, menghabiskan basa kuat dan menyisakan asam lemah. Yang kedua adalah larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa dapat dibuat dengan mereaksikan asam kuat dengan basa lemah. Juga reaksi tersebut akan menghasilkan garam atau konjugasinya, menghabiskan asam kuat dan menyisakan basa lemah. Selanjutnya adalah fungsi larutan penyangga yang sering digunakan dalam analisis zat kimia dan biokimia, laboratorium, bakteriologi kultur, jaringan obat, tablet dan cair, cocok tanaman hidroponik. Larutan penyangga terdapat dalam tubuh manusia yang berfungsi menjadi keseimbangan pH tubuh, terdapat pada cairan intrasel dan cairan ekstrasel. Macam-macam larutan penyangga dalam tubuh. Yang pertama, larutan penyangga fosfat tersusun atas H2PO4 dan HPO4 2- dan berada pada seluruh cairan tubuh. Yang kedua, penyangga karbonat tersusun atas H2CO3 dan HCO3 dan ada di darah pada penurunan pH tubuh. Yang ketiga, penyangga hemoglobin tersusun atas HHB dan HbO2 dan berada pada darah kesetimbangan hemoglobin. Tanpa larutan penyangga tubuh, manusia dapat mengalami asidosis dan alkoholosis yang menyebabkan kerusakan jaringan pada tubuh. Hasil wasis adalah penurunan pH darah yang disebabkan oleh metabolisme tubuh yang terlalu tinggi karena diabetes, melitus penyakit, ginjal, diare, dan konsumsi makanan berprotein tinggi secara berlebihan. Sedangkan alaskarosis adalah peningkatan pH darah yang disebabkan hiperventilasi karena sedikitnya kadar oksigen di lingkungan dan gas karbon dioksida yang dilepas terlalu banyak. Dan itulah tadi penjelasan dari saya mengenai materi larutan penyangga dari pelajaran kimia. Semoga teman-teman semua bisa memahami serta menambah pemahaman dari pelajaran kimia ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.